Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Siliwangi. Pada pemaparan kali ini kami akan menjelaskan mengenai HOTS dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian isu-isu global Bahasa dan Sastra Indonesia. Kelompok kami berjumlah 4 orang. Yang pertama ada M. Agung Maulana dengan NIM 19210084 menjelaskan tentang konsep inti dari topik yang dibahas serta nanti di akhir menjelaskan tentang tanggapan atau opini dari masing-masing anggota kelompok serta solusi yang diberikan. Yang kedua ada Abian Afrizal Lazuardi dengan NIM 19210044 memaparkan tentang peran dan fungsi HOTS. Dan yang ketiga ada Waladah Milaniasani dengan NIM 19210015 memaparkan tentang penerapan HOTS. Selanjutnya saya sendiri Nova Irmayanti dengan NIM 19210056 akan memaparkan tentang permasalahan HOTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berkenalan, nama saya Muhammad Agung Maulana dengan NIM 19210084. Saya di sini tergabung ke dalam kelompok 3 dengan materi mengkaji peran, fungsi, serta penerapan High Order Thinking Skill dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai HOTS, saya akan mengenalkan konsep inti dari topik yang dibahas. Kegiatan berpikir dibagi menjadi 2, yaitu berpikir tingkat tinggi dan berpikir tingkat rendah. HOTS adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menuntut analitis, kreatif, kritis terhadap data dan informasi dalam memecahkan permasalahan. HOTS juga merupakan program yang dikembangkan sesuai upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Ditjen GTK dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Aktivitas pembelajaran berbasis HOTS tersebut merupakan pada peran kognitif yang terdapat pada taksonomi Bloom, yaitu pada ranah kognitif analisis C4, evaluasi C5, dan mencipta C6. Aktivitas tersebut dijadikan indikator untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran. Penerapan kemampuan berpikir tingkat tinggi dimulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar, dikarenakan pendidikan sekolah dasar merupakan landasan awal pelaksanaan pendidikan sehingga perlu adanya penerapan kemampuan berpikir tingkat tinggi, di mana hal tersebut dapat diperoleh dengan proses berlatih. Dengan begitu peserta didik menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Abian Afrizal dengan NIM 19210044. Saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu peran HOTS. Yang pertama, mempersiapkan kompetensi peserta didik menyongsong abad ke-21. Penilaian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan diharapkan dapat membekali peserta didik untuk memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21. Secara garis besar, terdapat 3 kelompok kompetensi yang dibutuhkan pada abad ke-21, yaitu memiliki karakter yang baik, memiliki sejumlah kompetensi, serta menguasai literasi. Yang kedua, memupuk rasa cinta dan peduli terhadap kemajuan daerah. Dalam penilaian guru, diharapkan dapat mengembangkan soal-soal HOTS secara kreatif sesuai dengan situasi dan kondisi di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, stimulus yang dipilih oleh guru dalam soal-soal HOTS menjadi sangat menarik karena dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh peserta didik. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Pendidikan formal di sekolah hendaknya dapat menjawab tantangan di masyarakat sehari-hari. Ilmu pengetahuan yang dipelajari di dalam kelas agar terkait langsung dengan pemecahan masalah di masyarakat. Yang keempat, meningkatkan mutu penilaian. Penilaian yang berkualitas akan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan membiasakan melatih siswa untuk menjawab soal-soal HOTS, maka diharapkan siswa dapat berpikir secara kritis dan kreatif, ditinjau dari hasil yang dicapai dalam US dan UN.
Poin selanjutnya yaitu ada fungsi HOTS. Yang pertama, meningkatkan pencapaian hasil belajar. Kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga, mampu mengajak siswa berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan. Perkenalkan, nama saya Waladah Milania Sani dengan NIM 192.115. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan HOS dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ke-1 ada pengembangan pengetahuan. Kegiatan yang dilakukan yaitu membaca, menyimak, menjawab pertanyaan, membahas topik, atau mencatat ekspresi. Yang kedua, pemodelan, yaitu kegiatan dengan bimbingan guru. Kegiatan yang dilakukan yaitu membaca, menyimak, berbicara, menganalisis fungsi sosial, contohnya pada puisi rakyat. Yang ketiga, konstruksi bersama. Kegiatan yang dilakukan ialah menguasai teks, menilai, memperbaiki, menyusun teks menjadi tidak ambigu. Yang keempat ada konstruksi mandiri, yaitu menciptakan atau menyusun kerangka. Adapun penerapan keterampilan berpikir tingkat tinggi HOS pada kurikulum 2013. Yang ke-1, membuat mind map atau peta konsep. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menyusun catatan harian. Yang keempat, pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang kelima, menggunakan analogi. Yang keenam, eksperimen berbasis inquiry. Yang ketujuh, metode proyek. Perkenalkan, nama saya Nova Irmayanti dengan NIM 19210056. Di sini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang terjadi seputar HOTS dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, baik itu dari guru maupun peserta didik. Dari beberapa sumber yang kami dapatkan, permasalahan tersebut diantaranya, guru masih kebingungan dalam mengaplikasikan HOTS. Kesulitan tersebut diantaranya mencari padanan kata yang sesuai serta menyusun kalimat pada soal-soal HOTS, terutama yang bersifat berantai maupun beruntun. Sulit menemukan kata kerja operasional. Oleh sebab itu, guru memiliki kecenderungan mengikuti soal yang sudah ada sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, ketika diminta untuk membuat sendiri, guru tersebut masih tidak bisa. Di samping itu semua, permasalahan juga terjadi pada peserta didik. Salah satunya, kurangnya peserta didik mencari referensi atau acuan terhadap teori yang sudah dipaparkan. Kemudian sulit membedakan jawaban pada soal PG maupun esai karena antara jawaban dan pernyataan terlihat mirip. Hal ini juga menjadi permasalahan ketika siswa merasakan tuntutan ketuntasan. Peserta didik dituntut untuk menuntaskan permasalahan atau soal yang berbasis HOTS. Oleh sebab itu, siswa menjadi kurang fokus dan kurang sabar. Kemudian, tingkat kognitif peserta didik yang berbeda-beda. Jika kemampuan kognitif peserta didik itu tinggi, maka ia akan cepat untuk memecahkan persoalan HOTS. Begitupun sebaliknya, jika kemampuan kognitif peserta didik itu rendah, maka peserta didik akan kesulitan dalam memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya, kebiasaan seorang peserta didik yang memecahkan masalah berdasarkan satu teori saja yang sudah dipelajari, sehingga peserta didik hanya bisa menyelesaikan masalah pada satu sudut pandang saja, sedangkan masih banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan seputar HOTS. Baik, yang terakhir yaitu mengenai tanggapan atau opini pribadi dan solusi dari permasalahan yang sudah dipaparkan. Sebelum ini kami sudah berdiskusi mengenai tanggapan atau opini pribadi mengenai permasalahan yang dimunculkan. Tentunya kami sertakan juga solusi dari permasalahan tersebut.
Tapi di sini saya akan menyebutkan opini pribadi dan solusi hanya beberapa, tidak semua gitu. Baik, langsung saja terhadap tanggapan atau opini pribadinya. Seperti yang kita ketahui bahwa penerapan HOTS yang terbilang baru diterapkan ini membuat beberapa permasalahan muncul. Salah satu penyebab permasalahan ini yang sudah dipaparkan tadi adalah kurangnya guru dalam membaca dan mengupdate pengetahuan sehingga mereka kebingungan. Begitupun kepada peserta didik. Namun di samping itu, semua penerapan HOTS adalah cara efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi suatu permasalahan, baik itu dalam pendidikan maupun nanti dalam dunia kerja tentunya. Oleh karena itu, solusi yang dapat diberikan dari beberapa permasalahan di atas adalah: pertama, melakukan latihan fokus dan sabar dalam memahami soal. Yang kedua, mengupdate dan meningkatkan kegemaran membaca kita agar kita bisa dengan mudah memecahkan suatu masalah ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Yang ketiga, pertimbangan dan ketersediaan materi penunjang yang sejalan dengan kognitif setiap peserta didik. Yang keempat, pembuatan poin atau konsep ide berupa kisi-kisi dari ranah HOTS terlebih dahulu. Setelah siswa dinyatakan mampu atau paham, maka ke ranah yang selanjutnya yaitu HOTS atau High Order Thinking Skill. Membuat soal dengan kategori yang sesuai dengan taksonomi Bloom, dimulai dari C1 sampai C6. Dan yang terakhir, mengevaluasi pemahaman peserta didik dengan cara berpikir dari ranah C1 dan C6.